Haleluya, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini sama-sama kita mau mendengarkan kembali podcast Shoshanim. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada malam hari ini siaplah hati kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Latar belakang dalam pasal ini menjelaskan bahwa Allah sangat berdaulat atas kehidupan Ayub, atas kondisi yang dialami oleh Ayub. Dalam pasal ini pun menjelaskan bagaimana pencobaan yang Ayub alami yang begitu berat, akan tetapi Ayub memiliki iman yang kokoh. Iman yang dimiliki oleh Ayub bukan iman yang gampangan atau iman yang murahan, akan tetapi iman yang dimiliki oleh Ayub adalah iman yang berintegritas tinggi. Kita kembali lagi dalam pembahasan kita di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena Tuhan tahu atas kehidupan Ayub, seandainya dikatakan Tuhan menguji. Kata menguji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara tentang memeriksa. Maka Ayub akan timbul seperti emas. Begitupun dalam kehidupan kita. Perlu kita tahu bahwa proses yang Ayub alami mampu membawa Ayub timbul seperti emas. Tema yang saya bawakan pada malam hari ini berbicara tentang setia dalam prosesnya Tuhan. Kalau saya pelajari kata setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara tentang berpegang teguh pada janji atau pendirian kita. Sedangkan kata proses saya pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peristiwa atau kejadian. Dapat diartikan bahwa setia dalam prosesnya Tuhan berarti sesuatu peristiwa atau kejadian yang mendesak kita, akan tetapi kita tetap berpegang teguh pada janji-janjinya Tuhan. Sebelum kita jauh lagi dalam pembahasan kita, perlu kita tahu kesetiaan dalam proses membawa kita dewasa dalam iman. Jadi nikmati proses dan alamilah progres. Saya yakin kita semua merindukan mengalami progres yang luar biasa. Contoh lain yang saya ambil tentang setia dalam prosesnya Tuhan dalam Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai 18 berbicara tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita lihat bersama bagaimana kisah kehidupan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperhadapkan sesuatu yang sulit secara manusia. Iman mereka dipertaruhkan. Akan tetapi yang dapat kita pelajari, iman mereka tidak gampang digoyahkan oleh apapun atau tidak gampang luntur. Melainkan mereka setia dalam prosesnya Tuhan. Dapat kita lihat di ayat yang ke-16 sampai 18 yang tadi saya bacakan, adanya sebab akibat. Sebab ketika mereka setia, akibatnya Raja Nebukadnezar memuji Allah mereka. Kesetiaan dalam prosesnya mereka membawa dampak. Kita pun sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sekiranya kita memiliki dampak bagi orang-orang di sekitar kita, yaitu dampak positif, bukan dampak negatif. Selain itu yang dapat kita pelajari dari kehidupan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ada 3. Yaitu yang pertama, berani melawan ketakutan, berani melakukan hal yang berbeda, terus berjuang apapun tantangannya. Sekiranya pun kita sebagai umat Tuhan memiliki sifat, memiliki karakter demikian. Pertanyaannya, bertolak dari pembahasan di atas pada saat ini, kita lihat apa yang harus kita terapkan atau dapat kita pelajari agar kita dapat setia dalam prosesnya Tuhan. Yang pertama yang dapat saya pelajari, jangan keluar dari waktunya Tuhan, supaya kita dapat melihat sesuatu yang luar biasa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi poin yang pertama yang harus kita dapat lakukan ketika kita mau setia dalam prosesnya Tuhan, yaitu jangan keluar dari waktunya Tuhan. Ikuti saja waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan yang terbaik. Yang kedua adalah
harus tetap tenang. Tenang dapat membuat kita berpikir lebih jernih, tidak salah memutuskan sesuatu yang berakibat penyesalan di kemudian hari. Dan percaya saja kepada Allah kita, Yesus Kristus, dan jangan melangkah dengan cara kita sendiri. Karena ketika kita melakukannya dengan cara kita sendiri, kita bukan mendapatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, tetapi kita akan mendapatkan penyesalan. Kesimpulannya, sesulit apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, haruslah tetap berpegang teguh dan terus setia dalam prosesnya Tuhan. Usahakan ketika kita berada dalam prosesnya Tuhan, kita harus berintegritas di hadapan Tuhan. Jangan hanya dilihat manusia saja kita seolah-olah setia, tetapi realitanya atau nyatanya kita minus di hadapan Tuhan. Proses itu memang menyakitkan. Sesuatu yang membawa kita untuk naik level itu tidak gampang atau tidak mudah. Kita perlu adanya pengorbanan. Pengorbanan itu sangat sakit. Akan tetapi jika kita dapat melewatinya, kita dapat tampil berbeda, yaitu menjadi pemenang-pemenang. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Bila firman ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami boleh terus berada di dalam prosesnya Tuhan. Kami tidak keluar dari jalur-Mu, tidak keluar dari waktu-Mu. Kami terus tetap tenang untuk menantikan jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gerejaku adalah rumahku,